Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam kita menjalani kehidupan di dunia, biasanya manusia membutuhkan qudwah, membutuhkan contoh, membutuhkan public figure yang kemudian bisa diikuti oleh manusia pada umumnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul, para nabinya, yang diantara fungsinya adalah sebagai public figure, sebagai contoh, sebagai qudwah hasanah untuk kita manusia, khususnya orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, di antara nabi atau rasul yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qudwah hasanah untuk kita, umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini, adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak kemuliaan. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa nanti di hari akhirat ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, maka yang pertama diberikan pakaian oleh Allah adalah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ibrahim adalah qudwah hasanah secara khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Mumtahanah ayat 4 Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatum fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh telah ada untuk kalian qudwah hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, ya, agar kita bisa menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai qudwah, sebagai contoh di dalam kehidupan kita, tentu kita harus mengetahui sifat-sifatnya. Maka di antara sifatnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah beliau orang yang perhatian, ya, terhadap keluarganya. Bahkan di tengah kesibukannya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, ya, Nabi Ibrahim tidak meninggalkan keluarganya. Dan memang kalau kita lihat firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 misalnya, di mana Allah berfirman, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Memberikan peringatan kepada keluarga kita yang terdekat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang telah mempraktekkan itu, telah melakukan itu. Ya,
ketika remaja misalnya, di saat beliau belum memiliki anak, belum memiliki istri, ya di saat itu beliau menasehati, ya memberikan peringatan kepada bapaknya yang ketika itu adalah seorang pembuat patung yang kemudian disembahnya. Jadi bukan sembarang penyembah berhala, ya. Selain menyembah dia juga membuat, azar namanya, ya. Jadi di dalam surat Maryam ayat 42 Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Wala yubsir, dan dia tidak melihat. Wala yughni 'anka syai'a, dia tidak bisa memberi bantuan kepadamu sedikit pun. Tidak bermanfaat sedikit pun untukmu. Ya, artinya dia berikan peringatan orang yang terdekat dengannya, yaitu bapaknya. Jadi ya kita hari ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin pengetahuan tersebut belum sampai kepada orang tua kita, kepada ibu kita, kepada orang-orang terdekat kita secara umum, ya. Maka kita harus menyampaikannya. Ya terutama hal-hal yang terkait dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menemukan keluarga kita ada yang ya tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya sesuai dengan pengetahuannya yang mereka sudah dapat dari dulu gitu. Tiba-tiba kemudian kita sebagai anaknya disekolahkan oleh orang tua kita, kemudian kita mendapatkan ilmu, dan ternyata kita menemukan apa-apa yang dilakukan oleh mereka itu bertentangan dengan syariat, ya, maka tidak mengapa, ya kalau kita lihat contoh dari Nabi Ibrahim tadi, ya tidak mengapa untuk kita berikan peringatan kepada orang tua kita. Bahkan di ayat selanjutnya, ya dalam surat Maryam tadi ayat 43-nya, dia juga mengatakan, ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Sesungguhnya aku telah datang kepadaku ilmu, pengetahuan yang belum diberikan kepadamu, ya. Jadi subhanallah, Ibrahim alaihissalam, ya, dalam mengajak bapaknya agar meninggalkan menyembah sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak melihat, yang tidak mendengar, ya, dia kemudian mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya aku telah diberikan pengetahuan atau ilmu yang tidak diberikan kepadamu, atau yang belum diberikan kepadamu. Maka dia mengatakan, fattabi'ni ahdika siratan sawiya, ikuti aku akan menunjuki kepada jalan yang lurus. Jadi kelembutan Ibrahim dalam mengajak bapaknya, ya, juga menggunakan cara-cara yang lembut gitu, ya.
Dia tidak kasar kepada bapaknya ketika itu. Dia tidak mengatakan, ya engkau tidak tahu gitu ya. Tapi dia mengatakan, aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang belum diberikan kepadamu, ya. Jadi di sini ada hikmah menarik gitu. Jadi kita sebagai manusia memang kadang ada yang diberikan ilmu di satu sisi, tapi di satu sisi yang lain tidak diberikan kepada kita. Seperti pernyataan Ibrahim alaihissalam tadi, dia mengatakan ke bapaknya, sesungguhnya aku telah diberikan pengetahuan atau ilmu yang belum diberikan kepadamu. Ya tentunya ketika dia mengatakan itu kepada bapaknya, ya terkait dengan ilmu tauhid tadi, ya. Yang karena bapaknya saat itu masih menyembah berhala. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Maka ikuti aku, kata Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya. Dia juga mengatakan, ya abati, wahai bapakku, la ta'budis syaitan, jangan menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahman asiyya. Karena syaitan itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ibrahim alaihissalam ketika memberikan peringatan kepada bapaknya, ketika mengajak bapaknya, bukan karena ketidakhormatan dia kepada bapaknya, bukan. Tapi justru karena dia takut nanti bapaknya nanti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi temannya syaitan nanti di neraka. Dia mengatakan, ya abati, ya wahai bapakku, inni akhaf ayyamassaka azabum minar rahman fatakuna lisyaitan waliya. Ya, wahai bapakku, aku takut nanti engkau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan menjadi temannya syaitan nanti di neraka. Tetapi apa yang Ibrahim katakan kepada bapaknya, ya tidak membuah hasil yang manis. Ya. Jadi sekaligus ini menjadi hiburan mungkin untuk orang-orang yang memberi peringatan kepada orang-orang terdekat, ketika orang terdekatnya kemudian tidak mengikuti apa yang dia katakan, ya, maka bapak Nabi, ya, juga dulu pernah tidak menerima apa yang dikatakan olehnya. Jadi ketika kita katakan yang benar, ya, yang hak tidak didengar, ya, Nabi yang lebih berhak didengar, tapi kemudian mereka juga tidak mendengar, ya. Intinya apa? Intinya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyampaikan, memberikan peringatan. Adapun hidayah, khususnya taufik Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bapaknya Azar tadi malah mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Dia mengatakan kepada Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhanku, wahai Ibrahim? Ya. Jadi sudah dibuka pikirannya, malah kemudian apa? Dia mengatakan, apakah engkau membenci Tuhanku? La illam tantahi la arjumannak. Ya. Bahkan kemudian dia diancam, kalau kamu tidak berhenti mengajakku, artinya memerintahkanku untuk
ya tidak menyembah patung-patung ini, mengajakku untuk tauhid, kalau kamu tidak berhenti, la arjumannak. Sebagian ulama menafsirkan, aku akan pukuli kamu, gitu. Wahjurni malia, dan pergi kamu, ya, pergi jauh dariku dalam waktu yang lama. Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Ibrahim alaihissalam sejak remaja sudah menjadi orang yang perhatian terhadap keluarganya. Insyaallah wujud perhatian Ibrahim kepada keluarga, kepada anaknya, nanti insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang lainnya. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.